Gimana sekolahnya hari ini? Seru banget kak, nanti aku mau cerita ke bunda. Nah sabar banget. Halo bun, bun aku mau cerita. Tadi aku sama Rara pas istirahat dan bareng-bareng tahu. 아, itu. Bun kok sibuk sama HP sih? 난디 안 보나 아니시모. Padahal aku seneng banget tadi aku pengen cerita ke bunda. Ya udah deh. Aku sedih. Aku pengen cerita ke bunda, tapi bunda sibuk terus. Besok aku gak mau cerita lagi deh. Situasi tadi mungkin sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, apa sebenarnya teknoference dan bagaimana dampaknya terhadap hubungan orang tua dan anak? Mari kita bahas. Di era digital seperti sekarang, media sosial sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Banyak orang tua menggunakannya untuk berkomunikasi, bekerja, atau sekedar untuk mencari hiburan. Namun, jika penggunaannya tidak dibatasi, media sosial bisa menjadi sebuah distraksi. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan distraksi media sosial? Distraksi media sosial adalah kondisi di mana perhatian seseorang teralihkan karena gadget atau media sosial, sehingga fokusnya pada lingkungan sekitar menjadi berkurang. Dalam konteks pengasuhan, distraksi ini terjadi ketika orang tua belum memilih membaca notifikasi, membalas pesan, atau scrolling media sosial, sehingga perhatiannya kepada anak berkurang. Jadi, meskipun orang tua berada di dekat anak, perhatiannya tidak sepenuhnya tertuju kepada anak. Ada hal dalam interaksi sederhana seperti mendengarkan, bercerita, bermain bersama, atau sekedar menjawab pertanyaan anak memiliki peran penting dalam tumbuh kembang mereka. Ketika orang tua lebih sering terdistraksi oleh media sosial, ada beberapa dampak yang muncul. Pertama, perkembangan bahasa dan komunikasi anak dapat terhambat karena anak membutuhkan percakapan untuk belajar berbicara dan mengekspresikan perasaannya. Yang kedua, kedekatan emosional antara orang tua dan anak menjadi berkurang. Anak dapat merasa kurang diperhatikan, sehingga lama-kelamaan anak menjadi enggan untuk bercerita atau sekedar meminta bantuan dari orang tuanya. Selain itu, distraksi media sosial juga dapat mempengaruhi perkembangan sosial dan emosi anak. Anak membutuhkan perhatian dan respon yang hangat dari orang tua supaya mereka tumbuh dengan rasa aman, percaya diri, serta mampu mengelola emosinya dengan baik. Oleh karena itu, mari kita mulai dengan langkah sederhana. Ketika anak mengajak berbicara, letakkan ponsel, tatap matanya, dan dengarkan dengan penuh perhatian. Lalu, berikan respon yang hangat. Karena ingat, anak tidak selalu membutuhkan waktu yang banyak, tetapi membutuhkan perhatian yang cukup. Nah, setelah tadi kita membahas bagaimana sih penggunaan sosial media itu dapat mengalihkan perhatian orang tua, selanjutnya kita akan membahas seberapa penting sih komunikasi antara orang tua dan anak. Ternyata, komunikasi itu bukan hanya tentang berbicara, tetapi juga tentang bagaimana orang tua mendengarkan dan memberikan perhatian ketika anaknya sedang menyampaikan sesuatu. Nah, ketika anak bercerita tentang kegiatannya di sekolah, ataupun saat ia bermain dengan teman-temannya, ataupun pengalaman yang ia alami sehari-hari, di situ anak sedang berusaha untuk menyampaikan perasaan dan pikirannya kepada orang tuanya. Oleh karena itu, di sini respons orang tua itu menjadi hal yang sangat penting. Perhatian sederhana yang diberikan, seperti mendengarkan dengan fokus, ataupun memberikan tanggapan yang sesuai, ataupun menunjukkan ekspresi antusias ketika anak bercerita, itu dapat membuat anak merasa bahwa apa yang mereka sampaikan itu didengarkan dan dihargai. Nah, namun sebaliknya, jika perhatian orang tua sering teralihkan ketika anaknya sedang bercerita, anak akan merasa bahwa cerita atau perasaan mereka itu kurang diperhatikan. Dan dalam jangka waktu yang panjang, hal ini dapat membuat anak akan menjadi lebih kurang terbuka terhadap orang tuanya. Padahal, komunikasi yang baik itu dapat membantu membangun hubungan yang baik dan hangat antara orang tua dan anak. Tidak membutuhkan waktu yang lama, tetapi membutuhkan perhatian yang diberikan secara penuh saat berinteraksi. Nah, dapat kita lihat ternyata komunikasi itu sangat penting ya untuk menjaga hubungan antara orang tua dan anak. Lalu, dampak emosional apa sih yang anak rasakan ketika mereka merasa sering diabaikan atau tidak didengarkan?
Mari kita simak materi selanjutnya. Nah, ayo bunda sekalian, setelah kita membahas mengenai pentingnya komunikasi yang responsif terhadap anak, sekarang kita akan mengetahui apa sih yang sebenarnya dirasakan oleh anak ketika dia sering merasa diabaikan. Menurut teori kelekatan atau attachment theory yang dikemukakan oleh John Bowlby, bahwasannya anak ini membutuhkan perhatian, kehadiran orang tua, dan respon dari orang tua guna untuk membangun rasa aman dalam dirinya. Dari hubungan yang hangat dan penuh perhatian inilah anak belajar bahwasan dirinya ini merasa dicintai, penuh kasih sayang, merasa diperhatikan, dan memiliki tempat untuk bercerita. Namun bagaimana saat anak ingin bercerita, perhatian kita justru lebih banyak ke layar handphone. Bagi kita, momen tersebut mungkin hanya beberapa menit, tapi bagi anak, momen itu dapat membuat mereka merasa sedih, kecewa, atau bahkan membuat mereka merasa bahwa cerita mereka itu tidak penting. Jika hal ini terus terjadi, anak dapat enggan untuk bercerita kepada kita, menjadi lebih pendiam, dan menyimpan perasaannya sendiri. Padahal, cerita yang mereka sampaikan adalah cara bagaimana kita membangun kedekatan dengan mereka. Karena itu, biasakan untuk menatap mata anak saat mereka berbicara, mendengarkan tanpa main HP, dan memberikan respon yang hangat. Hal-hal sederhana ini dapat membuat mereka merasa didengar, dihargai, dan dicintai. Lalu, bagaimana caranya agar penggunaan teknologi tidak mengurangi kualitas hubungan kita dengan anak? Mari kita bahas di materi berikutnya tentang membangun kebiasaan digital yang sehat dalam keluarga. Nah, setelah kita tahu dampak teknoferens terhadap anak, pertanyaan selanjutnya adalah, apa sih yang bisa kita lakukan sebagai orang tua? Ayah, bunda, bukan berarti kita harus melepaskan HP dan sosial media secara sepenuhnya, melainkan bagaimana kita dapat menghandle waktu dan kebersamaan dengan anak. Yang pertama, coba mulai bikin waktu bebas gadget di rumah. Misalnya, saat sedang makan bersama, saat anak sedang bercerita, dan saat sebelum tidur. Di waktu-waktu itu, kita sama-sama menyimpan HP sejenak dan fokus menikmati waktu kebersamaan dengan keluarga. Karena hal itu bisa menjadi momen yang paling indah untuk diingat dengan anak saat anak beranjak dewasa. Yang kedua, coba berikan perhatian penuh kepada anak saat bercerita. Ketika anak datang dan mulai bercerita, coba letakkan HP untuk beberapa menit. Tatap mata anak, dengarkan ceritanya, dan tunjukkan respons bahwa kita benar-benar mendengarkan cerita anak. Walaupun sederhana, tapi hal yang kita lakukan itu dapat membuat anak merasa ia diperhatikan, didengarkan, dan merasa dicintai. Yang ketiga, luangkan waktu untuk melakukan aktivitas bersama anak. Tidak harus dengan kegiatan mahal ataupun mewah, dapat dimulai dengan melakukan kegiatan seperti bermain bersama, menggambar, mewarnai, atau bahkan sekedar mendengarkan cerita anak pada hari itu. Karena melakukan kegiatan itu dapat membangun quality time yang berarti bagi anak. Dan ketika anak sedang bermain gadget, usahakan kita sebagai orang tua untuk tetap dapat mendampingi anak. Dengan itu, interaksi orang tua dan anak tetap dapat terjalin dengan baik. Dan yang sering terlupakan adalah anak itu biasanya meniru perilaku atau kebiasaan orang tua. Maka, jika kita ingin anak itu bisa menggunakan gadget dengan lebih bijak, maka hal itu dapat dimulai dari diri kita sendiri sebagai orang tua. Ayah bunda sekalian, anak-anak itu tidak akan selalunya menjadi anak kecil. Anak-anak itu cenderung bertumbuh kembang lebih pesat. Oleh karena itu, marilah kita sebagai orang tua untuk dapat memberikan perhatian lebih kepada anak dibandingkan dengan layar handphone. Nah, dalam kehidupan sehari-hari dapat kita lihat seperti anak yang ingin bercerita tentang kesehariannya di lingkungan teman sebaya maupun sekolahnya. Tetapi ketika bercerita, tidak mendapatkan respon dari orang tua tersebut, sehingga dapat menyebabkan banyak sekali faktor seperti dapat mempengaruhi perkembangan anak tersebut dan juga tidak memenuhi kebutuhan emosional anak tersebut. Nah, dalam ilmu psikologi juga ada yang namanya teori kelekatan atau attachment theory dari Bapak John Bowlby, yang dimana ia berpendapat bahwasannya seorang anak itu membutuhkan kehadiran responsif, kepedulian dari orang tua, tujuannya untuk membentuk kedekatan emosional yang baik. Nah, oleh karena itu diperlukannya penggunaan teknologi ini secara bijak. Supaya apa? Supaya dapat memberikan kedekatan emosional yang baik terhadap anak. Nah, saran untuk bapak-bapak dan ibu-ibu,
Yang pertama adalah mari mencoba untuk membatasi penggunaan smartphone yang secara berlebihan demi meningkatkan kualitas interaksi dengan anak dan dapat memenuhi kebutuhan emosional anak. Nah, yang kedua yaitu Bapak dan Ibu perlu menerapkan komunikasi yang responsif kepada anak, seperti mendengarkan ketika anak sedang bercerita, seperti melakukan kontak mata ketika anak sedang bercerita. Hal ini yang akan menyebabkan kedekatan terhadap orang tua dan anak. Nah, yang ketiga yaitu membangun kebiasaan yang sehat terhadap penggunaan teknologi, seperti tidak menggunakan handphone saat sedang berbicara terhadap anak, ketika lagi menggunakan waktu luang untuk bermain dan berkumpul bersama keluarga, untuk stop bermain HP dan fokus kepada anak. Seperti itu. Maafin Bunda ya nak. Iya, Bunda.